Yang baru saja kita saksikan pasti seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang mau saya bagikan bagi saudaraku sekalian pada hari ini adalah dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya setiap kita untuk mengendalikan diri. Kita harus perhatikan apa yang masuk di dalam hidup kita maupun apa yang keluar di dalam kehidupan kita. Ada sebuah tulisan yang menarik mengatakan mens sana in corpore sano, yaitu sebuah kutipan yang menyatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penting bagi kita untuk mengingat bahwa kalau hari ini kita ada, itu berarti Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita ada, itu pasti Tuhan masih punya rencana di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam mengendalikan diri? Karena pengendalian diri ini penting supaya kita bisa tahu calling dari Tuhan dan supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. 3 nilai yang ingin saya bagikan. Yang pertama, sadarlah ada Roh Allah yang diam di dalam hidup kita. Saya ambil dari Amsal 1 ayat 7 dan Roma 8 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi penting bagi kita sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita filteri diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa ada Roh Allah yang bersemayam di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita tahu ada Roh Allah yang bersemayam di dalam kehidupan kita, saya yakin gangguan ataupun keinginan daging itu bisa kita taklukkan. Lalu yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu kita perhatikan, kontrol kedagingan kita. Kenapa? Karena manusia secara jasmani pasti punya hawa nafsu. Nah, di sini seringkali anak-anak Tuhan lemah. Di sini seringkali anak-anak Tuhan jatuh. Apalagi kalau mata kita ini senang melihat sesuatu yang istilahnya bisa memuaskan daging. Ini bahaya sekali karena iblis itu seperti pencuri. Iblis itu seperti singa yang setiap saat dia selalu mencari kelemahan yang ada yang akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu di Roma 8 ayat yang ke-6 mengatakan, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Dan di 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 dikatakan, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Jadi di poin yang kedua ini, kontrol kedagingan ini berbicara, Anda bisa kok untuk menolak yang namanya keinginan. Anda bisa kok untuk menolak yang namanya hawa nafsu. Karena Anda tahu ada Roh Allah di dalam kita. Dan yang terakhir yang ingin saya bagikan, ada pemakaian dan kehendak Allah di dalam hidup setiap orang percaya. Dari Yeremia 1 ayat yang ke-5 dikatakan, aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu. Jadi kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melebarkan kerajaannya, untuk berbagi kasih, waspadalah senantiasa, berjaga-jagalah di dalam segala sesuatu. Karena apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam hidup kita, itu akan menentukan apa yang nanti kita keluarkan, apa yang nanti kita bagikan. Saya percaya 3 hal yang sudah saya sampaikan tadi akan mengingatkan kita bahwa Tuhan belum selesai dengan Anda dan saya. Jadi jagalah kesehatan selalu. Jangan hanya rohani kita yang kuat, tapi fisik ini juga perlu ditunjang. Fisik ini perlu dijaga. Karena Tuhan punya rencana yang indah, punya rencana yang besar di dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati.